Pemirsa, hari ini sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Yosua kembali digelar. Verdi Sambo dijadwalkan bersaksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Jaksa penuntut umum hari ini akan menghadirkan 3 orang saksi, yakni Verdi Sambo, Arif Rahman, dan ahli digital forensik dari Puslat 4 Polri bernama Adi Setia. Ketiga orang yang dihadirkan JPU ini akan bersaksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dalam kasus ini, Hendra dan Agus didakwa jaksa telah melakukan perintangan penyidikan pengusutan kematian Brigadir Joshua bersama Verdi Sambo, Irfan Widianto, Arif Rahman, Baikuni, dan Cuk Putranto. Ya pemirsa, hari ini adalah sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua kembali digelar. Dan bagaimana jalannya sidang pada hari ini, kita akan bergabung bersama rekan Nasta Syafrinah langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Nasta, apakah sidang sudah berjalan? Data hari ini memasuki pekan ke-7 untuk sidang lanjutan obstruction of justice terkait pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan tadi pagi, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini digelar persidangan di sidang utama terhadap terdakwa Arif Rahman dengan menghadirkan 2 saksi, yakni saksi Seno Soekarto selaku Ketua RT Duren 3 Jakarta Selatan yang dihadirkan secara online, kemudian juga dihadirkan saksi Heri Prianto selaku ahli lab 4. Dan hingga sampai saat ini pun juga bisa dilihat ini persidangan masih terus berlanjut dan kami terus menunggu bagaimanakah pertanyaan ataupun juga hal apakah yang ditanyakan oleh hakim dan juga jaksa penuntut umum. Dan tidak hanya itu, Wilson dan juga Deta dihadirkan juga setelah dilaksanakan sidang terhadap Arif Rahman, nantinya juga akan dilaksanakan sidang terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria dengan saksi Verdi Sambo yang rencananya akan dihadirkan pada siang hari ini dan juga Arif Rahman. Dan nanti juga akan ada saksi ahli yakni Adi Setia selaku ahli lab 4. Dan tidak hanya itu, jika kita melihat lagi pada persidangan sebelumnya, yaitu pada Selasa 6 Desember 2022 lalu pada saat sidang terhadap terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, di sini juga Hendra Kurniawan beserta Agus Nurpatria dihadirkan juga sebagai saksi, di mana Hendra Kurniawan menyebutkan bahwa ia menggunakan jet pribadi menuju ke Jambi ini atas dasar inisiatif sendiri dikarenakan memang kehabisan untuk tiket pesawat komersial, sehingga alhasil Hendra Kurniawan pun memilih untuk menggunakan menyewa jet pribadi atas dasar restu dari Verdi Sambo. Di mana pada saat penuturan kuasa hukumnya, Henry Yosodiningrat menyebutkan bahwa Hendra Kurniawan di sini menyewa dengan harga 300 juta, di mana sebenarnya uang 300 juta ini merupakan uang yang rencananya akan digunakan untuk memancing. Dan hingga sampai saat ini kita masih terus menunggu bagaimanakah proses persidangan yang digelar pada hari ini. Wilson, Deta. Baik, terima kasih Nasta Syafrinah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka. Abdul Latif diduga menerima suap terkait lelang jabatan di lingkup Pemkab Bangkalan. Selain Bupati Bangkalan Abdul Latif, KPK juga menahan 5 tersangka lainnya. Mereka adalah Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kadis PUPR Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Ahmad Mustaqim. Kemudian ada Kadis Perindustrian dan Naker Salman Hidayat dan BKPSDA Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandi. Sebelumnya ke-6 tersangka diperiksa penyidik KPK di Mapolda Jawa Timur. Mengenai besaran komitmen fee yang diberikan dan diterima tersangka Bupati Bangkalan, RA LAI melalui orang kepercayaannya bervariasi sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan. Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok di antara berkisaran 50 juta sampai dengan 150 juta. Yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan tersangka Bupati Bangkalan RA. Pasca serangan bom bunuh diri di halaman Mapolsek Astana Anyar, petugas kepolisian kembali membuka akses jalan pada Kamis pagi. Meski demikian, garis polisi masih dipasang di pintu masuk Polsek Astana Anyar. Hingga Kamis pagi, pemirsa, petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat dan Polrestabes Bandung
masih berjaga untuk mengamankan area Mapolsek Astana Anyar. Selain itu, petugas juga menutup rapat area Mapolsek pasca serangan bom bunuh diri pada Rabu pagi kemarin. Garis polisi juga masih terpasang di area pintu masuk Polsek Astana Anyar. Di samping itu, petugas juga sudah membuka kembali akses Jalan Raya Astana Anyar guna kepentingan aktivitas pasar yang berada di dekat area Mapolsek. Pemirsa, pasca bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, seluruh pelayanan masyarakat serta 6 tahanan yang mendekam di sel dipindahkan sementara ke Polrestabes Bandung. Selain itu, petugas kepolisian juga akan membuka kembali jalan raya agar aktivitas pasar tidak terganggu. Mapolsek Astana Anyar masih dijaga ketat oleh anggota Sabara Polrestabes Bandung pasca aksi radikalisme bom bunuh diri. Halaman depan Polsek Astana Anyar dipasang garis polisi serta ditutup rapat oleh petugas. Selain itu, pelayanan masyarakat dan juga 6 tahanan yang mendekam di sel Polsek Astana Anyar dialihkan sementara ke Polrestabes Bandung. Hal ini dikarenakan fasilitas yang ada di halaman Mapolsek hancur akibat ledakan bom. Selain mengalihkan pelayanan, petugas juga akan kembali membuka jalan raya Astana Anyar agar aktivitas pasar di sekitar lokasi kembali normal. Berharap semoga nanti semua bisa normal kembali. Jalan ini kita buka sebelum aktivitas pasar tersebut berjalan. Nah, sedangkan untuk pelayanan sendiri, karena memang aktivitas kantor cukup terganggu dengan kerusakan-kerusakan yang ada, sehingga pelayanan yang ada di Polsek Astana Anyar ini kita alihkan kepada pelayanan kepolisian yang terdekat. Dalam hal ini Polrestabes. Guna menjaga keamanan masyarakat, petugas kepolisian juga bersiaga di depan lokasi kejadian. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga telur di sejumlah daerah di tanah air terus melambung. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, tingginya harga telur membuat pedagang menjual telur per butir seharga Rp2.000. Harga telur ayam di pasar tradisional di Banjarnegara, Jawa Tengah mencapai Rp30.000 per kilogram atau naik Rp4.000 dari harga sebelumnya, yakni Rp26.000 per kilogram. Kenaikan fantastis juga terjadi di tingkat pengecer. Harga telur ayam yang biasa dijual Rp1.500 per butir, saat ini dijual Rp2.000 per butir. Sementara harga telur ayam kampung dan bebek adalah Rp2.500 per butir. 25 untuk ayam kampung. Kalau untuk telur ini berapa per bijinya? 2.000. Oh, jadinya 2.000. Kalau harga normal sih berapa Pak biasanya Pak? Paling 1.500. Paling 1.800. Naik ya Pak ya. Sekilonya sekarang berapa Pak? 30. Naik berapa berarti? 4.000. Naik 4.000 dari berarti. Pengaruh ke omset ya? Penjualan? Harus sekali. Turun berapa persen? Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna yang digelar tanggal 6 Desember 2022, pemirsa. Menyikapi pengesahan RKUHP, Partai Perindo mengapresiasi perumusan RKUHP yang dilakukan pemerintah bersama DPR. Setelah melalui proses dan waktu panjang, pemerintah bersama DPR akhirnya mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli mengaku pengesahan RKUHP merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana Indonesia. Meski banyak yang pro dan kontra, namun pengesahan RKUHP tetap dilakukan dan akan diimplementasikan dalam 3 tahun ke depan. Ketua Bidang Internal sekaligus juru bicara Partai Perindo, Chris Taufik, turut mengapresiasi kerja keras dan kerja cepat pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan RKUHP. Sebagaimana kita ketahui, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sebenarnya kan pencapaian tertinggi dari pelindungan hak asasi manusia. Sehingga saya pikir kerja-kerja keras yang dimulai dengan niat baik, karena semua undang-undang pasti dimulai dengan niat baik tentunya. Ini semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan apakah undang-undang ini menjadi undang-undang yang sempurna? Menurut saya belum. Kenapa belum? Karena masih banyak pro dan kontra dan pihak-pihak yang merasa tidak puas. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah ada undang-undang yang bisa memuaskan semua pihak? Maka jawabannya menurut saya juga belum ada. Jadi karena ini sudah disahkan,
dan kita sudah sepakat semua bahwa konsep negara kita adalah negara hukum, maka saran saya, sebaiknya bagi pihak-pihak yang merasa ada hal-hal yang belum terpenuhi, marilah kita tempuh prosedur-prosedur sesuai dengan konsep ketatanegaraan yang kita atur, yang kita sudah sepakati bersama. Chris menambahkan dirinya berharap setelah diberlakukannya Undang-Undang Hukum Pidana nantinya bisa dilaksanakan dengan baik dalam proses hukum pidana di Indonesia. Dari Jakarta, Irfan Ardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kebiasaan memeriksa dan juga merawat gigi dan mulut selama pandemi COVID-19 menurun. Penurunan itu memicu peningkatan permasalahan gigi dan juga mulut di masyarakat. Masyarakat Bali mendapat pemeriksaan dan perawatan gigi gratis di Rumah Sakit Universitas Udayana. Di antaranya cabut gigi tanpa komplikasi, pembersihan karang gigi dan pencegahan gigi berlubang dengan aplikasi fluoride. Perawatan gigi dan mulut ini juga berlangsung di 28 fakultas kedokteran gigi serta rumah sakit gigi dan mulut di berbagai wilayah di Indonesia. Ini merupakan rangkaian kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Hasil survei Pepsodent menemukan adanya peningkatan permasalahan gigi dan mulut pada masyarakat selama pandemi. Bahwa 25% dari masyarakat Indonesia ternyata menderita gigi berlubang baru, sehingga kami berharap bahwa Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2022 ini dapat membantu memulihkan kebiasaan merawat gigi dan mulut agar masyarakat dapat kembali bangkit, hidup lebih sehat dan produktif dengan senyum sehat Indonesia. Survei Pepsodent menunjukkan adanya peningkatan permasalahan gigi dan mulut selama pandemi, akibat menurunnya kebiasaan merawat kesehatan gigi dan mulut. Meski pandemi mereda, kebiasaan merawat gigi dan mulut belum kembali normal. Kami berharap peranan Rumah Sakit Gigi dan Mulut, peranan Sivitas Akademika, Prodi Kedokteran Gigi dan Fakultas Kedokteran ini bisa berperan lebih baik lagi, lebih dalam lagi, karena pandemi COVID sudah semakin baik. Bulan Kesehatan Gigi Nasional yang berlangsung hingga akhir Desember mendatang merupakan kerjasama PT Unilever Indonesia melalui brand Pepsodent dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, warga kampung tempat tinggal Presiden Jokowi semasa kecil menggelar syukuran demi kelancaran pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang.